Setiap warga negara memiliki kewajiban yang sama dalam hal membela negara. Ini merupakan wujud rasa cinta tanah air serta menghargai jasa-jasa para pahlawan. Perwujudan rasa cinta tanah air dan semangat bela negara bukan hanya dalam bentuk mempertahankan dari serangan fisik atau agresi dari pihak yang mengancam keberadaan negara, namun bisa juga melalui kegiatan-kegiatan positif lainnya. Seperti peristiwa bersejarah perjuangan pahlawan di masa pemerintahan darurat Republik Indonesia, di mana terjadi pada rentang waktu 22 Desember 1948 sampai 13 Juli 1949. Yang mana pada periode itu Indonesia dipimpin oleh Safrudin Prawira Negara yang berpusat di Sumatera Barat. Sesuai dengan namanya pemerintahan darurat, maka semua aktivitas pemerintahan tidak hanya dilaksanakan pada satu tempat saja. Dan ini merupakan sebuah strategi para pemimpin Indonesia guna mempertahankan kemerdekaan Indonesia yang ingin diambil kembali oleh Belanda pada waktu itu. PDRI adalah tonggak keberlanjutan kedaulatan Republik Indonesia saat terjadi agresi Belanda kedua. Peristiwa PDRI adalah sebuah langkah sejarah yang dilakukan pahlawan nasional Safrudin Prawira Negara dalam menyelamatkan NKRI dan sebuah bukti kepada dunia internasional bahwa negara kesatuan Republik Indonesia masih ada. Ada sebuah fakta sejarah yang perlu diwariskan kepada generasi muda, bahwa lahirnya PDRI tidak pernah dilepaskan dari peristiwa di mana pemimpin Republik Indonesia, yakni Presiden Soekarno dan wakilnya Muhammad Hatta, ditangkap oleh Belanda di Yogyakarta. Ketika pada saat itulah Indonesia mengalami kekosongan di pemerintahan. Hal tersebut melatar belakangi keluarnya mandat dari Presiden Soekarno kepada petinggi Republik ini, yaitu Mr. Maramis yang sedang berada di India dan Mr. Safrudin Prawira Negara yang sedang berada di Sumatera Barat, agar mendirikan pemerintahan darurat Republik Indonesia atau PDRI. Fakta inilah yang harus diketahui oleh seluruh masyarakat Indonesia, khususnya generasi muda. Demikian disampaikan oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat atau DPRD Sumatera Barat Supardi pada kegiatan pembukaan Festival PDRI 2022 di Agam Jua Cafe beberapa waktu lalu. Terjadi sejarah yang sangat luar biasa, yaitu sejarah bagaimana bangsa Republik kita ini dipindahkan dari Jogja ke Sumatera Barat yang kita kenal dengan PDRI, Pemerintah Darurat Republik Indonesia. PDRI itu atas mandat diberikan oleh Presiden Soekarno dan Hatta kepada Safrudin Prawira Negara dan juga kepada Mr. Maramis yang ketika itu berada di India. Jadi mandat diberikan oleh Soekarno kepada Safrudin Prawira Negara dan M. Maramis. PRRI itu bukanlah sebuah pemberontakan, tapi PRRI itu adalah sebuah koreksi total terhadap pemerintah pusat ketika itu karena keluar dari konstitusi undang-undang yang berlaku di Republik kita ini. Sudah keluar. Maka oleh tokoh-tokoh kita di Sumatera Barat diberi koreksi, disampaikan secara baik-baik kepada pemerintah pusat. Satu kali sampaikan nggak diindahkan, dua kali sampaikan juga nggak diindahkan pemerintah pusat. Guna untuk menumbuhkan rasa nasionalisme dan mengenang kembali jejak-jejak sejarah PDRI, maka dilaksanakanlah kegiatan napak tilas dengan tema menikam jejak budaya zaman PDRI yang diikuti oleh 20 sasaran atau perguruan silat yang ada di Kota Payakumbuh dan Kabupaten 50 kota. Di Yogyakarta, agresi militer kali ini benar-benar tak tanggung-tanggung. Belanda memporak-porandakan Yogyakarta
Bom dijatuhkan di setiap sudut-sudut kota, bukan hanya secara fisik. Bung Karno, Bung Hatta, Bung Sahrir mereka tangkap lalu diasingkan oleh Belanda. Belanda merasa gagah. Rencana yang mereka rencanakan berhasil. Indonesia sudah tidak ada. Indonesia jadi milik kita. Itu pikiran mereka. Tapi ini Indonesia, Bung. Tidak semudah itu merenggut kemerdekaan dari negara yang dibom, dihancurkan ratusan tahun hanya untuk kemerdekaannya. Para pendiri bangsa ini tidak selemah itu. Para peserta napak tilas ini akan melalui beberapa tempat bersejarah pada masa PDRI, seperti Rumah Perundingan PDRI di Padang Copang, Tugu Peluru Koto Kocia, dan beberapa tempat bersejarah lainnya yang berhubungan dengan peristiwa PDRI tersebut. Kedepannya peringatan Hari Bela Negara ini tidak hanya sekedar seremonial saja, akan tetapi bisa lebih membangun sikap dan mental, karakter dan menumbuh kembangkan rasa cinta tanah air, khususnya pada generasi muda. Peringatan Hari Bela Negara bisa makin menumbuhkan rasa bangga masyarakat Sumatera Barat. Betapa pentingnya peran pemerintah darurat Republik Indonesia pada tahun 1949 demi kelangsungan hidup berbangsa dan bertanah air. Kita belum tentu bisa menikmati kemerdekaan ini jika PDRI tidak ada. Oleh sebab itu, sejarah berdirinya Indonesia tidak boleh dilepaskan dari peristiwa tersebut. Ratusan anak silat dari berbagai sasaran silat sekota Payakumbuh dan Kabupaten 50 kota dilepas dalam mengikuti napak tilas jejak budaya Pemerintahan Darurat Republik Indonesia. Pelepasan itu dilakukan oleh Kepala Bidang Kesenian dan Diplomasi Budaya Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat Husin Daruhan di kawasan Padang Kadudua awal pekan ini. Peserta napak tilas mengikuti rute rekam sejarah perjuangan PDRI dengan berjalan kaki. Tempat pertama yang akan dikunjungi adalah Tugu Adipura, Kota Payakumbuh.
Di sana setelah melewati Pasar Payakumbuh, para peserta terlebih dahulu akan dibawa dengan mobil ke rumah perundingan PDRI di kawasan Padang Jombang. Masing-masing kelompok dari 20 sasaran silat yang ikut didampingi oleh panitia. Dalam perjalanan, peserta akan diajak menyelami khazanah perjalanan para tokoh dan pejuang PDRI terdahulu. Salam silat. Silat bukan untuk menyerang dan membunuh orang, tetapi membela kebenaran, membela diri. Lillahi ta'ala. Baik, saya diberi tugas oleh Bapak Kepala Dinas untuk menjelaskan apa itu PDRI, Pemerintah Darurat Republik Indonesia. Selesai. Kepanjangan PDRI itu. Jadi disuruh jelaskan sama saya, udah PDRI, Pemerintah Darurat Republik Indonesia. Sudah selesai. Kalau hanya sekedar menjelaskan itu, selesai sampai di sini. Tapi apa hubungannya dengan para pesilat? Di sana harga diri kita sebagai warga negara Indonesia. Kita untuk bersilat langkah sebelum menyerang dan bertahan mundur dulu. Siangnya setelah beranjak dari rumah perundingan PDRI, peserta akan dibawa ke rumah sekaligus Museum Cagar Budaya Tan Melaka dan berlabuh di Surau Isyadul Ibad di kawasan Taram, Kabupaten 50 Kota. Lokasi berakhirnya napak tilas berada di Museum dan Tugu PDRI di kawasan Koto Tinggi. Setelah itu peserta akan melanjutkan ke beberapa lokasi, seperti Tugu Peluru di Koto Kacia, Surau Isyadul Ibad, Rumah Tan Melaka, dan Jembatan Titian Dalam. Di lokasi akhir, panitia mengatakan peserta akan dijamu oleh masyarakat dan makan malam di kawasan Tugu PDRI. Dan ada penampilan pertunjukan tradisi Randai.